Tetapi demi untuk kepentingan politik, Prabowo kemudian mencium tangan Mbak Nuria, gitu. Walaupun cara ciumnya itu terlihat sekali bukan santri. Muhaimin Iskandar itu adalah antitesa dari Kiai Abdurrahman Wahid dan keluarga Kiai Abdurrahman Wahid as a whole. Kalau Anda kasarnya mau berkuasa, Anda harus berhubungan dengan NU. Jadi deklarasi Anies Muhaimin itu sebuah political breakthrough. Muhaimin ya di dalam konteks ini sebenarnya adalah umpan terobosan. Memang dampak NU dan dampak budayanya begitu besar pada tingkat nasional, pada tingkat elit. Banyak sekali kemudian orang-orang elit sekarang ini mengaku dia NU. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mawadah dalam program acara Seruput Kopi. Nah, seperti janji saya waktu itu, saya akan mendatangkan kembali senior saya, yaitu Bang Fahri Ali. Terima kasih Bang, udah datang lagi. Sama-sama. Jadi Bang Fahri Ali ini selain saya undang di sini, pemirsa Cokro TV juga bisa mengikuti pemikiran atau ulasan analisa politiknya, sosialnya di channel YouTube Bang Fahri, kolom Fahri Ali, benar. atau Kofi ya. Iya betul. Jadi silahkan pemirsa Cokro TV subscribe juga dong channel Bang Fahri, biar Bang Fahri lebih semangat lagi untuk isi konten di channelnya ya. Betul, kan Bang? betul. Oke, jadi Dan sambil konten juga menulis. Iya, tentu saja. Bang Fahri kan memang penulis dasarnya. Betul, iya. Kalau di video ini kan bisa dibilang newbie lah ya. Apa itu newbie itu? Maksudnya baru. Oh baru, betul. Tapi ya karena sekarang eranya era YouTube harus masuk juga Bang. Betul. Makanya saya sengaja mendatangkan di sini biar pemirsa yang biasa nonton YouTube udah akrab. Kalau untuk penulis atau pembaca dengan Bang Fahri pasti tentunya sangat akrab. Betul. Oke Bang, ya seperti biasa nih kalau Cokro TV mengundang Bang Fahri tentu saja ingin menanyakan terkait kondisi politik sekarang ini yang lagi rame, masih tentang capres ini, calon presiden. Betul. Dan ini ada kaitannya dengan NU nih Bang. Ya, itu yang paling menarik. Karena dalam konstelasi politik di Indonesia sepertinya NU sebagai ormas terbesar itu seperti benar-benar diperhitungkan. Kemarin ada peristiwa misalnya tanggal 1 September tiba-tiba di luar dugaan Caimin dengan PKB-nya berpindah ke Nasdem, menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Itu kan di luar dugaan. Betul. Yang dia udah setahun lebih bersama Prabowo. Nah, nggak berapa lama kemudian, kalau nggak salah 3 hari yang lalu, kita melihat Yeni Wahid berkunjung ke Prabowo bersama Ibu Shinta Nuria. Padahal kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, Mbak Yeni sama Ibu menerima Pak Ganjar di rumahnya di Ciganjur. Betul. Ini menarik buat Bang Fahri kan, untuk menyajikan analisanya terkait peristiwa-peristiwa ini. Menurut Bang Fahri gimana tuh melihat NU sebagai sebuah kekuatan politik, meskipun dari ketumnya bilang bahwa tidak ada kaitannya dengan NU gitu kan? Betul. Tapi kenyataannya seperti itu kan ya Bang? Iya. Silakan Bang. Jadi kalau kita mau menyatakan sedikit teoritis ya, maka NU atau lebih tepat sebenarnya kaum Nahdliyin itu adalah great polity. Polity artinya masyarakat politik ya. Jadi masyarakat politik besar gitu. Kenapa kita katakan begitu? Karena hitungan yang konservatif saja, jumlah kaum Nahdliyin tanpa KTP tapi sebenarnya itu sekitar 90 juta.
sangat besar itu. Sangat besar. Jadi secara demografis itu sudah merupakan sebuah gambaran politik yang kuat gitu. Nah, kalau Anda bandingkan misalnya dengan Malaysia, maka itu separuh gitu dari NU, karena Malaysia itu sekitar 40 jutaan ya. Dulu sekitar 35. Thailand itu 70 juta. Jangan bandingkan dengan Brunei yang nggak sampai sejuta. Dan Singapura gitu. Jadi di dalam beberapa hal itu sudah ASEAN gitu sebenarnya. Makanya saya katakan great polity gitu. Nah, yang kedua, NU itu kemudian memberikan, terutama setelah Orde Baru ya, memberikan menstrukturkan tingkah laku politik, terutama dari elit, gitu. Karena ya ketertarikan demografi, maka kita lihat misalnya Prabowo itu mencium tangan Mbak Nuria, gitu. Sesuatu yang mungkin tidak pernah terfikirkan oleh seseorang ya yang berasal dari kalangan dalam tanda kutip sekular ya. Terpelajar dari keturunan seorang begawan ekonomi, Sumitro ya. Ya, dan hidup di luar negeri ketika remaja gitu. Tetapi demi untuk kepentingan politik, Prabowo kemudian mencium tangan Mbak Nuria gitu, walaupun cara ciumnya itu terlihat sekali bukan santri gitu. Tapi it's okay ciuman tangan politik kan. Iya, Mbak Nuria kan duduk di kursi gitu ya, kursi roda. Kemudian tangannya diambil gitu di sana gitu. Tapi itu adalah merupakan sebuah political features ya, yang menarik, yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang luar yang tidak menyadari bagaimana NU itu telah muncul sebagai sebuah kekuatan politik baru. Sebelumnya ya ketika saya diundang di PKB, dan kemudian ya saya tulis sebenarnya di Kompas bahwa NU lah satu-satunya kekuatan sejarah ya, yang muncul secara perlahan-lahan lalu mengalahkan kaum priai gitu. Dulu kaum priai itu kan priai itu adalah sebenarnya adalah yayinya raja gitu. Yai itu artinya adiknya raja. Dan di dalam pengertian ini adalah keluarga-keluarga raja. Yang ketika pemerintah kolonial itu memerlukan dukungan ya tradisional dari kehadiran mereka, maka para priai inilah yang didekati dan kemudian menjadi tumpuan dari modern colonial state gitu. Dan ini terutama sejak 1830 ketika sistem tanam paksa itu dilakukan. Dan memang gagasan Van den Bosch ya pada waktu itu mengatakan satu-satunya jalan untuk memanfaatkan ekonomi Jawa, kita harus kembali bekerja sama dengan kaum priai gitu. Nah, sejak 1830 sampai ke atas itu, kaum priai lah yang menjadi golongan utama. Sementara apa yang kita sebut dengan kaum Nahdijin, kaum santri itu terpinggirkan ke belakang dan dicemooh gitu. Kaum sarungan kan ada istilah. Kaum sarungan oleh PKI ya pada waktu itu. Ya, itu bagian dari itu, pencemoohan itu gitu. Nah, jadi kaum santri itu terbelakang ya. Yang di Kompas itu saya katakan mereka adalah para keturunan wali. Sebenarnya gitu. Mereka melakukan uzlah. Jadilah kemudian pesantren-pesantren itu gitu. Membuat pesantren-pesantren. Iya. Jadi pesantren-pesantren itu di samping memang nature-nya ya, habitatnya, tetapi juga secara konseptual itu adalah pagar bagi mereka untuk tidak dipengaruhi oleh budaya yang dibawa oleh kolonial barat gitu.
itulah yang saya katakan uzlah, mereka mengasingkan diri, mengisolasi diri gitu. Nah, sekarang kita lihat ya, kaum priainya menghilang atau bahkan mengalami NU-nisasi gitu. Dan mereka lah yang kemudian secara sangat konsisten, santrinisasi ya. Mereka lah yang kemudian secara sangat konsisten muncul sebagai sebuah kekuatan politik. Gitu. Nah, di dalam tulisan Kompas itu saya katakan persoalan strukturalnya adalah bahwa kemunculan ya kaum Nahdliyin as a political force ya, sebagai sebuah kekuatan politik itu adalah bersinggungan dengan negara gitu. Jadi sebagai pengganti kaum priai gitu, kaum NU ya, kaum Nahdliyin kemudian itu memberikan legitimasi terhadap kehadiran negara. Dan inilah yang menjelaskan kenapa Presiden Jokowi dalam peringatan 100 tahun satu abad ya, lahirnya NU itu ikut menyanyikan Yalal Watan pada waktu itu gitu. Kan tidak ada lagi posisi tertinggi setelah presiden kan di dalam negara Republik Indonesia ini gitu. Nah, itu yang saya katakan integrasi ya kaum Nahdliyin atau NU ke dalam negara. Nah, negara menjadi jauh lebih kuat karena ada dukungan ya non teknikal dari NU terhadap negara gitu. Nah, implikasi strukturalnya adalah bahwa gagasan-gagasan ya tentang tentang reformasi lebih lanjut atau aspirasi-aspirasi mereka yang masih berada di luar negara seperti kaum buruh itu kemudian menjadi tidak efektif gitu karena negara itu sudah ada pendukungnya yang besar yaitu dari kaum Nahdliyin gitu. Apalagi kemudian dengan konsep-konsep nasionalisme yang dikemukakan. Apakah nasionalisme itu dirumuskan sedemikian rupa untuk membenarkan ya kemunculan kaum elit, itu lain persoalan gitu. Tetapi dengan gagasan nasionalisme yang semacam itu, maka seluruh kritik-kritik yang muncul di luarnya itu menjadi tertepiskan gitu. Itulah NU gitu. Nah, jadi kalau Anda lihat dinamika politik sekarang ini sebenarnya bisa kita reduksi pada usaha ya mendapatkan perhatian, atraksi dari kaum Nahdliyin terhadap tokoh-tokoh politik yang sekarang sedang manggung gitu. Nah, jadi kalau kemudian kita lihat ya ada deklarasi Muhaimin Iskandar dan Anies Baswedan yang tiba-tiba saja ya, benar-benar tiba-tiba, itu juga harus kita lihat sebagai bagian dari political breakthrough yang gitu latar belakangnya adalah umat Nahdliyin yang besar itu atau Great Polity. Itu kira-kira. Nah, sejauh mana dampaknya terhadap kekuatan pasangan Anies dan Caimin ini? Apakah Caimin ini lewat PKB-nya bisa membawa gerbong NU ini ke dalam poros ini, Bang? Yeah. Karena kalau misalnya kita melihat misalnya ini kan udah langsung kayak di counter katakanlah gitu ya, benar. Oleh Yeni Wahid sebagai figur PKB yang di situ sebagai pendirinya itu adalah Gus Dur, gitu kan. Dan itu kemudian dimunculkan kembali tuh istilah bahwa Caimin itu mengkudeta Gus Dur, bahwa Caimin itu kan sebenarnya caranya dalam tanda kutip tidak baik lah. Untuk mengambil alih atau menguasai PKB itu. Nah, sejauh mana itu dampak? Apakah bisa gerbong NU yang tadi dibilang oleh Bang Fahri sebagai great politik itu berdampak pada pasangan ini? Iya. Nah, sekarang
simbol NU ini akhirnya saya juga harus mengklaim kembali ya. Dalam tulisan saya tahun 1994 menjelang Muktamar NU di Cipasung, itu saya kasih judul Darah Biru NU. Gitu. It was the first time that term introduced to the public gitu. Lalu kemudian frasa Darah Biru NU itu dipakai even atau bahkan di kalangan NU sendiri gitu. Nah, siapa yang saya maksud dengan Darah Biru NU itu adalah Kiai Abdurrahman Wahid. Gitu. Nah, dasar saya sederhana saja, karena Kiai Abdurrahman Wahid itu adalah cucu dari pendiri NU, gitu. Kiai Hasyim Asy'ari, gitu. Nah, sementara kemudian ketika itu sampai 1984 itu NU dipimpin bukan oleh Darah Biru, yaitu pada waktu itu adalah Idham Khalid, gitu. Nah, jadi Kiai Abdurrahman Wahid ini adalah Darah Biru NU karena cucu itu tadi, gitu, cucu pendiri, gitu. Nah, Abdurrahman Wahid itu kemudian dan keluarganya itu kemudian menjadi simbol dari NU as a whole, gitu. Itu terbukti ketika Presiden Soeharto tidak mampu menyingkirkan Kiai Abdurrahman Wahid. Walaupun lawannya itu sudah didatangkan. Abu Hasan waktu itu. Lawannya betul Abu Hasan, yang jelas bukan Darah Biru gitu. Andai kata misalnya tidak ada state backup backup dari negara pada waktu itu, mungkin dia nggak begitu besar dapat suaranya gitu. Abdurrahman Wahid tetap menang di situ gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah sampai kini gitu konsep Darah Biru itu masih berlangsung gitu. Itu pertama ya. Yang kedua, kalau kemudian kita konsisten menggunakan kata atau frasa Darah Biru, maka pertanyaannya apakah Muhaimin itu bukan Darah Biru gitu. Karena ketika dia memproklamasikan diri sebagai calon wakil presiden, dia menyebut juga kakeknya kan. Kakeknya itu adalah ibu dari kakeknya itu adalah anak kakeknya itu adalah ibu dari bukan ibu dari Kiai Abdurrahman Wahid gitu. Ya, karena siapa kakek itu? Bisri Samsuri. Bisri Samsuri. Pakai N gitu ya, bukan Sam ya. Gitu. Bisri Samsuri itu sebagai salah satu pendiri NU juga ya. Pendiri NU juga. Lalu kemudian putri beliau itu adalah menjadi ibu dari Kiai Abdurrahman Wahid gitu. Nah, sekarang tinggal otak-atik antropologis saja gitu. Apakah ini kita lihat sebagai pertarungan antar Darah Biru gitu. Itu yang hal yang pertama ya. Nah, yang kedua yang kita lihat adalah bahwa Kiai Abdurrahman Wahid itu terus-menerus kita anggap ya sebagai simbol. Sebab ketika Muhaimin Iskandar itu muncul kemarin, itu banyak sekali pikiran-pikiran yang muncul dari kalangan yang lain yang mengatakan bahwa kalau mereka menyebutnya itu Caimin ya. Jadi kalau Caimin atau Muhaimin itu diajukan, maka untuk menghadang dia di Jawa Timur itu harus dimunculkan juga tokoh lain gitu. Justru juga dari kalangan NU. Nah, di dalam wawancara saya dengan TV Kompas ya, Kompas TV, pada waktu itu juga saya sebutkan ada tokoh Yeni Wahid. Yeni ini dari dulu ya, itu telah saya usulkan ketika konflik di tubuh PKB itu kuat sekali. Saya telah mengusulkan agar dia yang tampil ke depan. Karena dia seorang perempuan, Karena itu pasti ada kelembutannya di situ gitu.
Jadi itu sejak krisis ya di dalam PKB gitu. Nah, Yeni Wahid pun kemudian saya sebutkan menjadi salah satu cawapres yang potensial gitu. Juga Khafifah. Nah, Khafifah itu di dalam konten saya ya, kolom Fakhri Ali itu saya sebutkan dialah satu-satunya perempuan yang mengalahkan laki-laki di dalam politik Jawa Timur gitu. Anda bayangkan di wilayah Jawa Timur yang dihiasi oleh ribuan kiai di sana itu, yang sistem gagasannya itu pada umumnya menganggap laki-laki ya menjadi pemimpin publik itu bisa dikalahkan oleh Khafifah Indar Parawansa gitu. Nah, di dalam konteks ini maka Khafifah juga bisa merupakan saingan yang besar gitu. Tapi terakhir yang mau saya katakan dari pertanyaan Anda yang kedua itu adalah siapa yang menyapa aktivitas kaum Nahdien sehari-hari, terutama di dalam kaitannya dengan organisasi. Gitu. Ini adalah sumber finansial yang dibutuhkan sehari-hari. Betul ya, kita lihat bahwa PBNU secara resmi itu berusaha menetralisir ya posisi itu, sampai kemudian Yahya Saquf ya sebagai ketua umum PBNU itu mengatakan bahwa PBNU itu netral, jangan membawa-bawa NU gitu. Tetapi aktivitas cabang-cabang NU di seluruh Indonesia itu umumnya dibiayai oleh anggota DPR dan DPRD dari PKB, tidak mungkin dari PDIP gitu. Nah, jadi ini lapis-lapis yang semacam ini yang kemudian harus diperhatikan gitu. Nah, jadi ada konsep darah biru yang membuat ya ada seseorang yang berstatus darah biru itu memegang komando simbolik ya, juga kemudian bisa diekspansikan menjadi komando politik. Tetapi pada saat yang sama ya, aktivitas sehari-hari organisasi itu juga harus diperhatikan gitu. Nah, disinilah mungkin ya kita lihat ya Muhaimin Iskandar itu harus kita lihat lebih serius di dalam konteks ini gitu. Memang ketika saya bicara di Kompas TV, saya katakan Muhaimin Iskandar itu adalah antitesa dari Kiai Abdurrahman Wahid dan keluarga Kiai Abdurrahman Wahid as a whole gitu. Dan banyak ya teman-teman yang saya dengar ya, teman-teman NU saya yang saya dengar itu juga menolak kehadiran Muhaimin Iskandar gitu. Nah, tapi faktor itu tadi yang saya katakan terakhir tadi mungkin juga harus diperhitungkan gitu. Jadi dianggapnya justru meskipun sosok Caimin ini dianggap sebagai antitesa dari Abdurrahman Gus Dur dan keluarga, tetapi faktor yang paling penting dari kekuatan dia gitu ya, kekuatan Caimin itu adalah dia bisa menjaga atau merawat konstituen NU ini ya. Konstituen NU, terutama itu tadi organisasi NU pada tingkat cabang, cabang ya, mungkin juga ranting dan segala macam gitu. Itu dilakukan ya melalui itu tadi keanggotaan mereka di parlemen gitu, parlemen nasional, parlemen provinsi dan parlemen kota atau daerah gitu. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini gitu, memang ada getar tertentu gitu, atau at least kita lihat di sini Muhaimin itu mempunyai optimisme yang bersifat kalkulatif, bukan simbolik gitu, bukan simbolik. Pertama dia mengontrol partai gitu, yang kedua keberadaan partai itu membuat aktivitas organisasi NU pada tingkat cabang di seluruh Indonesia itu bisa berjalan gitu.
Kira-kira begitu ini situasinya gitu. Iya. Nah, cuma kalau kita melihat pada hasil survei nih ya Bang ya, bahwa jemaah Nahdliyin ini kan sebenarnya tidak sepenuhnya untuk pilihan politik ini ke PKB. Iya, betul, ya kan? betul. Kita melihat bahwa mungkin sejak NU mendeklarasikan mendeklarasikan organisasinya untuk kembali ke Khitah itu, itu kan dibiarkan untuk pilihan politiknya ke semua partai. Betul. Bukan Khitah itu ya, kalau itu kan ke Pancasila kan ya? Enggak, Khitah, betul. Betul ya, betul Khitah. Ya? 1984 itu, di Situ Bondo. Ya. Nah, dan kita memang melihat itu bahwa tokoh-tokoh NU itu bukan hanya di PKB, mungkin PKB secara kultural aja organisasinya memang didirikan oleh para NU, tetapi misalnya kita melihat sosok NU itu ada di berbagai partai, kecuali PKS lah ya yang nggak ada. Iya, betul. Atau Partai Umat lah nggak ada itu. Tapi hampir semua P3 memang dulu hasil fusi gitu kan. Terus Golkar juga banyak, ada saya yang NU salah satu ketua NU PBNU juga di Golkar gitu kan. Terus di PDIP juga banyak, ada Said Abdullah, ada Suhairi Misrawi dan lain-lain gitu. Gerindra, saya nggak tahu Gerindra sih. Artinya survei itu jelas secara memperlihatkan soal penyebaran. Iya, betul. Orang-orang NU itu pilihan politiknya itu ternyata nggak hanya di PKB. Itu gimana itu menjelaskan soal ini tuh Bang? Ya, memang benar gitu. NU tidak mungkin NU itu terkonsentrasi hanya pada satu kelompok gitu. Malah kalau kita bilang survei, misalnya kita lihat pada survei, dia hanya 11%. Kaum Nahdliyin yang mendukung PKB ya. Iya. PDIP mendapatkan sokongan yang lebih besar kan. Nah, itu menariknya gitu. Ya. Gerindra juga ya relatif gitu. Ya signifikan gitu. Untuk Gerindra juga signifikan gitu. Nah, survei ya itu akan tetapi survei itu adalah snapshot gitu. Snapshot. Sekarang saya ingin memberikan gambaran begini. Suatu momen tertentu tentang kondisi psikologi politik publik gitu. Yang kemudian dipotret gitu. Nah, itu gitu. Hasilnya begitu. Nah, tetapi psikologi itu bersifat kontinu. Dia ditentukan oleh muncul momentum apa gitu. Nah, kalau kemudian ada yang melihat survei ya, misalnya tiba-tiba Prabowo lebih naik daripada Ganjar ya, misalnya Anies yang dulu ya mendekati mendekati Ganjar, Prabowo terbawah pada awal-awalnya itu tiba-tiba kemudian berubah segala macam, itu menunjukkan ada unsur psikologi politik di situ gitu. Ada momen ya yang menentukan potret itu tadi gitu. Nah, jadi apakah deklarasi yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar ini adalah juga dianggap sebuah momen gitu yang melahirkan breakthrough gitu, atau momen-momen lain yang unknown ya, still unknown ya, yang belum kita ketahui yang terjadi gitu di dalam konteks ini. Nah, juga sebenarnya kehadiran dari Mbak Nuriyah, ya, istrinya Kiai Abdurrahman Wahid ke Prabowo, lalu kemudian kehadiran Yeni Wahid ke Prabowo, itu juga momen, gitu, momen-momen tertentu yang berpengaruh secara psikologis, gitu. Nah, memang kemudian persoalannya apakah ya sebuah keluarga itu, gitu, ya keluarga darah biru, ya. Itu juga secara terus-menerus menyapa rakyat, gitu. Itu juga menjadi momen tertentu, gitu. Atau bersifat elitis, gitu. Nah, atau misalnya begini, kalau kita kembali kepada darah biru Kiai Abdurrahman Wahid, apakah ya keluarga Kiai Abdurrahman Wahid itu mempunyai vehicle, ya, wahana untuk menyapa masa NU secara kontinu, seperti yang dimiliki oleh Muhaimin, gitu. Ini juga ya sebuah situasi yang menciptakan momen,
gitu. Momen-momen tertentu gitu. Nah, vehicle ini atau wadah ya, itu tadi mungkin sangat penting dilakukan oleh keluarga Kiai Abdurrahman Wahid untuk ya punya means gitu, alat ya untuk menyapa rakyat as a whole ya, at least kaum Nahdiyin gitu. Nah, kalau mereka bersifat pasif itu tadi, maka itu menjadi problematik ya di dalam konteks politik gitu. Nah, tadi pernyataan yang penting dari Bang Fahri itu soal wahana vehicle itu. Nah, apakah kalau misalnya kita menyebut, katakanlah kalau dari keluarga Gus Dur atau keluarga Gus Dur itu ada misalnya Gus Durian, itu bisa nggak disebandingkan atau disetarakan dengan PKB? Bisa. Sebagai kekuatan politik ya, meskipun sebagai saya tahu politik, bahwa Mbak Alisa sebagai koordinator dari Gus Durian itu selalu menyatakan bahwa ini bukan gerakan politik. Tetapi kalau misalnya disampaikan seperti yang tadi oleh Bang Fahri, itu bisa nggak dalam konteks sekarang nih ya Bang ya? Iya. Jadi benar. Jadi ada Gus Durian ya. Gus Durian ini adalah sebuah organisasi yang merawat sistem gagasan Kiai Abdurrahman Wahid gitu. Dan ini adalah sesuatu yang penting ya, mungkin juga dianggap efektif gitu. Nah, asal kemudian sistem gagasannya itu tersampaikan kepada masyarakat banyak gitu. Nah, itu saya sebenarnya ingin bertanya dengan kalimat begini. Pertanyaannya adalah gitu, apakah Gus Durian ini itu punya kemampuan menyapa rakyat banyak seperti para anggota DPR dan DPRD ya, provinsi maupun daerah yang dilakukan dengan vehicle wahana PKB gitu. Ini juga adalah sebuah pertanyaan gitu. Nah, tetapi kesetiaan orang ya kepada Kiai Abdurrahman Wahid sebagai darah biru itu memang sangat kuat gitu. Saya berkali-kali itu mengunjungi makam Kiai Abdurrahman Wahid sebelum COVID ya, dan setelah COVID. Nah, sebelum COVID itu ada sekitar 5.000 orang yang melakukan ziarah setiap hari. Muncul kemudian ini stasiun bus terjadi, ada pasar sebelumnya gitu. Karena saya sering melakukan kunjungan ke Tebu Ireng gitu. Waktu itu saya datang ya bertemu dengan pamannya Kiai Abdurrahman Wahid, Pak Ud ya. Pak Ud ini pun kemudian sering berkunjung ke rumah saya gitu. Malam-malam dia datang gitu, "Ri, ada makan," katanya gitu. Makan dan seterusnya gitu. Nah, tidak ada itu kunjungan sampai ribuan orang ke makam, walaupun di situ ada makam Kiai Hasyim Asy'ari gitu. Jadi ketika kemudian Kiai Abdurrahman Wahid ya meninggal, itu justru kemudian terjadi gelombang yang begitu besar. Yang saya selempang, ini bahasa Betawi ya, di dalam konteks ini, itu adalah refleksi dari kerinduan orang-orang Jawa terhadap the new wali gitu, wali baru gitu. Nah, Kiai Abdurrahman Wahid itu dianggap sebagai wali baru gitu. Wali ke-10 katanya. Wali ke-10 gitu ya, dan terserahlah gitu. Dan yang kedua, dan ini yang mau saya ceritakan juga, itu mereka berkunjung itu melakukan ini pengajian dan doa di depan makam Kiai Abdurrahman Wahid yang tetap berlanjut bahkan hingga azan maghrib gitu. Nah, ketika kawan yang saya ajak untuk ini, untuk pergi untuk ke makam itu, meminta ayo kita ke masjid gitu, saya katakan jangan, saya mau lihat dulu yang menang siapa gitu. Maksudnya antara azan dengan tahlilan itu. Tahlilan ya namanya. Ternyata tahlilan tidak berhenti gitu.
pengajiannya tidak berhenti gitu, walaupun suara azannya sudah berakhir gitu. Walaupun setelah itu mereka beramai-ramai ke masjid gitu. Jadi mereka selesaikan dulu, kira-kira nanggung gitu. Itu kan artinya ya betapa dalamnya hormatnya kaum Nahdiyin terhadap Kiai Abdurrahman Wahid gitu, sehingga kemudian suara azan pun mereka tidak berhenti gitu. Nah, itu tadi gitu. Jadi secara simbolik Kiai Abdurrahman Wahid itu bisa ya diterjemahkan menjadi sebuah kekuatan politik kalau Yeni Wahid gitu atau keluarganya atau Mbak Nuria itu mau kemudian mengekspresikan preferensi politik tertentu gitu. Gitu. Nah, jadi ada kekuatan simbolik yang jauh lebih kuat sebenarnya pada diri keluarga Kiai Abdurrahman Wahid dibandingkan dengan Muhaimin Iskandar secara simbolik gitu. Nah, tetapi dalam konteks vehicle ya atau wahana tadi kita kemudian tinggal melihat gitu mana yang lebih efektif. Wahana konkret ataukah hanya sekedar simbol. Atau mungkin pertanyaan ininya itu yang lebih sederhana mungkin ya, lebih sederhana. Apakah yang akan menang nanti dalam kontestasi politik sekarang ini dalam kaitannya dengan NU ini, apakah gagasan besar Gus Dur yang katakanlah sekarang terrepresentasi dalam figur Yeni Wahid dan Ibu Shinta Nuria, ataukah partai PKB dalam sosok Caimin ini? Betul. Benar itu. Nah, memang itu sesuatu yang unexpected ya, nggak diduga sebelumnya. Dalam bayangannya PKB itu kan sebenarnya kreasi dari Kiai Abdurrahman Wahid ya. Di dalam pengertian dia lahir ketika Kiai Abdurrahman Wahid Ketua Umum PBNU gitu. Walaupun yang ikut merumuskan dan segala macam, saya dengar ya beberapa cerita di Jawa Timur itu ada, saya bertemu dengan orang-orang ya yang ikut merumuskan dan segala macam ya, gitu. Nah, tetapi pada akhirnya siapa yang memimpin the main vehicle ya, wahana utama ini itu at least ya secara politik yang tidak bersifat simbolik itu untuk sementara tampaknya efektif gitu di dalam konteks ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya Yeni ya dia mau turun ke bawah, dia menyapa kaum Nahdiyin gitu dengan cara seperti khafifah menyapa, itu juga merupakan sebuah kekuatan tersendiri gitu. Memang efektif ya. Memang ya betul efektif. Memang ujung-ujungnya ya terjadi faksionalisme di kalangan kaum Nahdiyin gitu. Ada faksinya Muhaimin Iskandar, ada faksinya keluarga Kiai Abdurrahman Wahid. Mungkin juga ada faksi dari pengurus PBNU gitu. Atau mungkin kiai-kiai lain gitu. Karena memang politik yang berlaku di kalangan NU sampai dengan saat ini saya lihat itu kekuatannya ada pada kekuatan simbol gitu. Dan karena itu seperti sering saya katakan sebenarnya di kalangan kaum Nahdiyin itu ada hierarki gitu. Hierarki spiritual gitu. Mereka yang tegak di di atas, yang berada posisi di atas itu adalah mereka yang menguasai simbol-simbol gitu. Sementara kemudian yang di bawah itu adalah followers gitu, hanya pengikut gitu. Saya ingin memberikan contoh misalnya Kang Akhil Siraj ya, mantan Ketua Umum PBNU gitu. Di sebuah acara itu terlihat sekali dia padahal bukan acara NU, sama sekali nggak ada hubungan dengan NU. Tapi dia dijaga oleh Satpam.
Enggak, Satpam. Satpam di sebuah perusahaan kok ini. Nggak ada hubungan dengan NU, Satpam. Nah, setelah kemudian Kang Akil Siraj naik mobil, Satpam itu bilang, Alhamdulillah, katanya. Akhirnya saya dapat salaman, katanya, dengan Kiai Akil ya. Kiai Akil Siraj, katanya gitu. Waktu saya di Pekalongan, dia bilang gitu, saya nggak kebagian, dia bilang gitu. Itu yang saya katakan tadi. Ya, di dalam konsep kaum Nahdliyin, itu hubungan manusia itu bersifat hierarkis gitu. Karena itu tadi, semakin Anda menguasai ya simbol-simbol keagamaan, semakin Anda terposisikan di atas gitu. Dan kemudian yang di bawah adalah pengikut gitu. Yang di tengah ini mungkin kalau yang sekarang kita lihat ada PMII di situ. Ada apa namanya kaum muda intelektual NU dan segala macam. Ya. Iya, ada ikatan sarjana NU ya. Gitu. Dulu kan ada kaum muda intelektual NU di bawah pimpinan Ulil Absar gitu kan gitu. Tapi itu bukan langsung ke PBNU. Tidak, tetapi di dalam struktur ya. Struktur sosial kaum Nahdliyin kira-kira seperti itu gitu. Dulu Ulil kan tidak dipanggil Gus kan. Sekarang dipanggil Gus gitu kan. Banyak sekali misalnya Hamid ya, Abdul Hamid gitu yang anak kiai dari Lamongan ya. Yang LP3S itu dia dipanggil Mid aja gitu. Sekarang orang memanggil Gus gitu. Jadi pada tingkat publik itu frasa-frasa NU itu semakin lama semakin kuat gitu. Seperti juga tabayun gitu. Konsep tabayun itu sebenarnya hanya berlaku dulu di sana gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini tadi, memang ini adalah abadnya NU gitu. Ya, di dalam konteks ya sosial politik Indonesia sekarang ini. Kalau Anda kasarnya mau berkuasa, Anda harus berhubungan dengan NU. Sebagai kekuatan politik yang besar. Betul gitu. Nah, tapi kemudian sepanjang NU itu belum mendefinisikan diri mereka dengan kuat, gitu, maka sepanjang itu NU hanya akan memberikan respons terhadap faktor-faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu apa tadi? Prabowo itu faktor eksternal. Kemudian Mbak Mega, PDIP, lalu kemudian calon Mbak Mega siapa namanya? Ganjar Pranowo dan segala macam itu adalah faktor-faktor eksternal yang kemudian ya terhembus ke kalangan kaum Nahdliyin. Lalu kemudian karena perbedaan dukungan itu melahirkan faksionalisme di kalangan mereka gitu. Di kalangan NU. Di kalangan kaum Nahdliyin. Gitu. Nah, dengan ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Very good, ya. Yeah. Dengan kondisi atau pemetaan NU yang tadi disampaikan oleh Bang Fahri ya, faksi-faksi, belum lagi soal adanya ini Caimin dengan Yeni kayak gitu-gitulah. Yeah. Kira-kira dengan berbaurnya atau menyatunya Anies dengan Caimin ini sebenarnya karena belum terjawab juga ya sama Bang Fahri, saya memahaminya. Itu betul-betul akan menguntungkan pasangan ini, Bang? Atau justru jangan-jangan karena ada faktor misalnya kurang seretnya dengan sosok capres atau apa, itu justru malah membuat persoalan faksi-faksi yang tadinya misalnya ke Caimin itu kemudian menjadi bisa jatuh ya. Kayak gitu. Jadi malah mungkin kembali ke gagasan Gus Dur yang terrepresentasikan oleh Yeni atau mungkin ya lebih leluasa misalnya aku lebih ininya ke Ganjar karena ada lebih bisa istrinya aja kan dari kalangan NU kayak gitu-gitu. Bisa terjadi ya. Jadi, kalau Bang Fahri ngelihatnya gimana itu, Bang? Iya. Jadi kalau tadi saya katakan itu political breakthrough gitu ya. Jadi deklarasi Anies
Muhaimin itu sebuah political breakthrough yang tidak diduga gitu. Dan harus kita akui ya Bang Surya Paloh itu adalah salah satu great politician di Indonesia gitu. Partainya kan pada dasarnya partai tengah saja kan gitu. Tetapi memainkan ya politik yang yang memberikan imbas ya besar kepada politik nasional sekarang ini gitu. Nah, Muhaimin ya di dalam konteks ini sebenarnya adalah umpan terobosan gitu ke dalam kaum Nahdliyin gitu. Ukurannya itu adalah efektivitas dari kerja partai gitu. Muhaimin seperti yang saya katakan tadi itu memang ada kekuatan simboliknya yaitu dia juga darah biru gitu. Karena dia kakeknya adalah Bisri Sansuri ya, Kiai Bisri Sansuri yang juga pendiri NU gitu. Nah, persoalannya adalah bahwa gitu Muhaimin itu ya bukan lulusan pesantren gitu. Dia adalah lulusan universitas dari dari universitas sekular ya. Kalau kita lihat dari sini gitu. Hanya saja ini karena pembangunan yang dilaksanakan oleh Orde Baru secara besar-besaran, sebagian besar elit NU itu semuanya sudah bersekolah di sekolah-sekolah luar semuanya gitu. Bukan lagi ya melanjutkan pesantren gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi yang terjadi di situ adalah restrukturisasi pesantren. Pesantren sebagai institusi fisik ya yang ada di sana yang kemudian menyebabkan secara internal terjadi pencairan yang luar biasa gitu. Memang dampak NU dan dampak budayanya begitu besar pada tingkat nasional, pada tingkat elit. Banyak sekali kemudian orang-orang elit sekarang ini mengaku dia NU gitu. Iya, betul. Mendadak NU gitu kan. Sampai saya senyum-senyum saja ya mendengar mereka gitu. Tadi saya katakan juga frasa-frasa ya pada tingkat publik juga muncul semacam itu. Tetapi secara internal NU mengalami modernisasi. Dia tidak lagi merupakan bagian yang uzlah seperti pada abad-abad lalu yang kita lihat yang mengisolasi diri dari pengaruh modernisasi yang dibawa oleh Belanda gitu. Tetapi mereka justru menjadi salah satu sumber untuk menyokong modernisasi. Misalnya tentang nation state ya, konsep negara bangsa. Nation state itu apapun juga kan sebenarnya sebuah konsep modern. Tetapi kemudian kaum NU itu menjadi sumber pemikir ya di dalam memberikan legitimasi munculnya nation state itu tadi gitu. Nah, dengan kemudian elit NU lebih tepat disebut elit pesantren yang ya melakukan pendidikan anak-anaknya keluar bahkan keluar negeri ya. Keluar negeri dan segala macam itu, maka sebenarnya ya struktur demografi dari NU itu juga mengalami perubahan di dalam konteks psikologi mereka, dalam konteks kecenderungan berpikir mereka gitu. Nah, salah satunya ya Muhaimin ini gitu. Nah, Muhaimin tidak sendiri gitu. Nah, kalau kemudian kita mau sedikit bicara tentang politik praktis gitu ya. Maka siapapun lawan Muhaimin ya. Lawan pasangan Anies dan Muhaimin ini, apakah dia Ganjar ya Pranowo yang calon presidennya belum ada gitu. Mudah-mudahan akan cepat ada, ataukah Prabowo yang calon presidennya belum ada. Itu juga faktor perubahan ya, modernisasi internal yang berlangsung di kalangan kaum Nahdliyin juga harus dilihat gitu. Gitu. Nah, banyak sekali hipotesa-hipotesa yang bisa kita ciptakan gitu. Tapi ini adalah analisa terbaik saya yang saya berikan kepada kamu sekarang ini tentang NU. Iya, benar ya, karena ini juga kan dengan
terbukanya diumumkan satu pasangan yang udah jelas ini, capres dan cawapresnya, ini mungkin juga kan akan mempengaruhi calon presiden yang lain ketika menentukan siapa pendampingnya kan. Artinya lagi-lagi apakah kemudian NU juga diperhitungkan seperti halnya Surya Paloh ini menjadikan NU sebagai sesuatu yang sangat penting untuk istilahnya peperangan atau untuk kontestasi politik politik sekarang ini. Jadi artinya ini bisa dibilang ya Bang, Surya Paloh ini juga kayak semacam istihad politiknya ya. Dan kita kalau Bang Fahri sudah bisa katakanlah terawangan itu memperkirakan nggak kira-kira kejadiannya atau dampaknya itu buat Surya Paloh kira-kira berhasil atau tidak kayak gitu-gitu? Ya, at least dia kian lama kian diperhitungkan gitu. Jadi sebagai great politician-nya itu ya. Iya, betul. Oke. Terima kasih banget Bang Fahri. Iya, sama-sama. Mencerahkan. Betul, menurut saya diskusi ini ya. Yeah. Karena mungkin juga buat pemirsa Cokro TV yang betul-betul sekarang ini kita terus-menerus diberikan informasi terkait NU sebagai sebuah organisasi massa terbesar ya. Ini mendapatkan banyak sejarah juga kan tadi ada. Betul, banyak juga diceritakan oleh Bang Fahri, termasuk juga peta pemetaan NU itu seperti apa dari dulu sampai sekarang, perubahannya juga gitu. Ini menarik banget dan Bang Fahri terima kasih banyak. Ini sama-sama. Kita masih terus mengikuti, memantau perkembangan yang terjadi. Jadi akan sangat dinamis dan betul. Menarik untuk kita terus pantau ya, ikuti ya Pak. Iya, betul. Kita minum tehnya. Terima kasih. Oke, pemirsa Cokro TV, gak terasa ya kita udah agak lama nih ngobrol dengan Bang Fahri dan semoga perbincangan saya bersama Bang Fahri memberikan banyak informasi, manfaat, dan kita akan ketemu lagi dalam seruput kopi berikutnya. Terima kasih dan dadah, salam.